Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus part 10. Dan ya kayaknya manhwa yang kemarin gak bakal saya lanjut guys, karena ternyata udah ada yang bahas. Jadi kemungkinan saya bakal bahas manhwa lain yang lebih seru. Maaf ya guys, aduh maaf banget pokoknya. Dan saya bakal cari manhwa lain ya guys nantinya. Dan udah ada beberapa manhwa yang dari komen kalian, dan lagi saya pilihin dulu manhwanya gitu kan ya guys ya. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di buku legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Jiwo yang sekarang berubah menjadi Sei, dan dengan wajahnya yang sangat membagongkan, Jiwo langsung bergerak ke sana kemari. Dengan cepat, para monster pun di sana langsung hilang dari dunia akibat serangan yang dilancarkan oleh Jiwo barusan. Bahkan kekuatan Jiwo saat ini menjadi bercahaya akibat kekuatannya yang memiliki efek Sei. Dewi sendiri di sana matanya hampir buta karena ia telah melihat pemandangan yang sangat-sangat membingungkan. Di sana terlihat ada iblis yang seperti bagong atau babi hutan yang sedang terbang, dan iblis ini terlihat sudah bersiap untuk menghancurkan apapun yang ada di dunia manusia. Dijelaskan bahwa para ras iblis ini adalah ras yang terlahir dengan tubuh kuat, dan bahkan para iblis juga memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas. Bahkan sekarang para iblis mendapatkan kekuatan dari Yopi yang membuat mereka menjadi abadi. Tapi sekarang terlihat ras iblis yang dijuluki terkuat telah menjadi debu karena serangan yang tadi dilancarkan oleh sang pahlawan kita semua. Dead yang melihat hal itu langsung terkejut karena sekarang pasukan yang ia panggil dari dunia iblis telah hilang begitu saja ketika terkena satu serangan. Mata Dead di sana terbuka lebar. Ia bingung dengan keadaan yang terjadi. Di sana ia berpikir bagaimana bisa hal itu terjadi pada pasukan terkuat. Jiwo yang melihat hal itu langsung tersenyum kecil. Di sana ia berkata bahwa mereka itu tidak abadi karena mereka bisa dikalahkan dengan atribut Saint. Dengan wajah sombongnya, Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya telah bosan dan ia ingin buru-buru melawan Yopi yang dikenal sebagai pahlawan terkuat. Para iblis sendiri sekarang telah menjadi butiran debu karena mereka telah terkena serangan Saint dari Jiwo. Tapi terlihat sekarang mereka beregenerasi dan tubuh mereka pun mulai pulih sedikit demi sedikit. Jiwo yang melihat hal itu langsung terkejut dan matanya kebingungan dengan apa yang terjadi di hadapannya saat ini. Terlihat para monster beregenerasi dengan cepat dan tubuh mereka langsung utuh kembali seperti keadaan sebelum diserang oleh Jiwo. Jiwo yang melihat hal itu langsung kaget. Ia berpikir bahwa para iblis ini mirip dengan kecoa karena mereka bisa hidup kembali walaupun sudah diserang oleh kekuatan hebat. Dewi yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa para monster bisa hidup kembali karena skill milik Yopi, dan di sana ia menjelaskan bahwa selama Yopi memiliki mana, maka pasukan iblis tidak akan pernah mati. Jiwo yang mendengar hal itu langsung memasang wajah serius. Di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya akan terus menyerang sehingga Yopi kehabisan mana. Jiwo pun langsung bersiap dengan tingkah lakunya yang membingungkan, dan ia bersiap untuk menyerang kembali sehingga membuat Dewi yang melihatnya langsung meminta Jiwo untuk berhenti. Dewi di sana berbicara panjang lebar tentang cara Jiwo yang akan menyerang. Ia berkata bahwa itu hanya akan buang-buang waktu saja dan itu semua percuma. Jiwo yang mendengar hal itu langsung bingung karena sekarang ternyata dirinya harus melawan Yopi yang ada di dunia iblis. Jiwo di sana bertanya bagaimana ia bisa pergi ke Yopi yang ada di dunia iblis tersebut. Kyoka yang mendengar hal itu langsung menunjuk ke arah Dead. Ia berkata bahwa di atas ada sebuah lubang yang terus-menerus mengeluarkan para iblis. Kyoka di sana berkata bahwa mungkin mereka bisa masuk ke dalam dunia iblis jika masuk lewat lubang milik mulut Dead tersebut. Jiwo yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa perkataan Kyoka mungkin memang ada benarnya. Namun di sana Dewi langsung berkata bahwa lubang itu hanya bisa digunakan satu sisi. Jiwo dan Kyoka yang mendengar hal itu langsung terkejut karena Dewi juga memberitahu jika seseorang melewati lubang itu, maka tubuhnya akan tercabik-cabik dan akan langsung mati. Mata Dewi di sana langsung menatap tajam. Ia berkata agar mereka melupakan rencana konyol yang disarankan oleh Kyoka. Kyoka sendiri di sana langsung menggertakkan giginya karena ia kesal dengan perkataan Dewi yang juga mengatakan bahwa dirinya ini brengsek.
brengsek. Kyoka di sana langsung berteriak kencang dan marah. Ia berkata bahwa Dewi ini terus menghina dirinya. Dan di sana Kyoka juga berkata bahwa tidak pernah ada orang yang melihat dunia iblis secara langsung. Dewi langsung membuka mulutnya secara perlahan dan ia berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kyoka tadi sangatlah salah. Sambil menatap dengan manis, di sana Dewi berkata bahwa dirinya yang merupakan seorang dewi kehidupan bisa melakukan teleportasi antar dimensi ke dunia iblis. Tiba-tiba di sana Dewi mengarahkan tangannya pada Jiwo, sehingga Jiwo yang melihat Dewi seperti itu langsung terkejut dan kebingungan. Dewi pun di sana berkata agar sekarang Jiwo menggenggam tangannya. Ia mengatakan jika sekarang dirinya akan membawa Jiwo untuk melawan Yopi. Jiwo yang mendengar hal itu langsung sedikit kesal dan bahkan di sana Jiwo juga berkata bahwa dirinya tidak ingin bersama dengan Dewi. Tapi Dewi di sana malah menatap Jiwo dengan tajam sehingga membuat Jiwo yang melihatnya langsung terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dewi saat ini. Jiwo pun di sana ingat kembali dengan Dragon Ball yang pernah diberikan oleh Dewi. Di sana ia ingat bahwa Dewi pernah memberikan item tersebut karena item itu bisa berguna bagi Jiwo dan Dewi di sana memberi syarat bahwa item itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Bahkan Dewi juga harus menonaktifkan mode Dewi kehidupannya demi bisa memberi item guard pada Jiwo yang waktu itu ada di hadapannya. Jiwo sendiri saat itu langsung menatap tajam karena dirinya mau tidak mau harus mempercayai apa yang dikatakan oleh si Dewi. Jiwo yang mengingat semua itu di sana langsung tidak mengatakan apapun karena dirinya ingat dengan perkataan dari Dewi itu. Jiwo pun di sana langsung menggenggam lengan Dewi yang sedari tadi telah diarahkan pada dirinya. Dengan senyumnya yang cukup manis, Jiwo berkata agar sekarang Dewi mengantarkan dirinya. Tapi Kyoka yang melihat hal itu di sana langsung terkejut. Wajah Kyoka di sana langsung bersedih. Ia berkata, apakah benar Jiwo mempercayai perkataan yang diucapkan oleh Dewi pada dirinya? Jiwo yang mendengar hal itu langsung memasang wajah kesal. Ia berkata bahwa sekarang dirinya tidak punya pilihan lain karena sekarang ia harus mengalahkan Yopi. Dewi sendiri di sana langsung terpana karena ternyata sekarang tangannya sedang dipegang oleh Jiwo dengan sangat erat. Dengan keadaan malu-malu di sana Dewi pun langsung tersenyum karena ia senang dengan keadaan yang terjadi sekarang. Dewi di sana tersenyum pada Jiwo dan ia berkata bahwa sekarang mereka berdua akan berangkat untuk menemui Yopi yang berada di dunia iblis. Kyoka yang mendengar hal itu di sana langsung berteriak kencang. Ia berkata agar sekarang mereka membawa dirinya juga untuk melawan Yopi. Namun perkataan Kyoka tidak dihiraukan dan di sana Dewi malah langsung bersiap dengan skillnya untuk melakukan teleportasi bersama Jiwo. Sambil tersenyum di sana Dewi berkata bahwa sekarang kapasitasnya sudah penuh karena teleportasi hanya bisa digunakan oleh 2 orang saja. Kepala Dewi pun di sana langsung ditempelkan ke arah Jiwo sehingga membuat Dewi yang melakukannya langsung senang. Dan dengan keadaan yang sangat dekat itu, di sana Dewi berkata bahwa sekarang dirinya akan menikmati kencan berdua bersama dengan Jiwo. Dengan cepat di sana Dewi langsung menggunakan dimensional teleportation dan ia meninggalkan Kyoka yang sekarang ada di hadapannya itu. Mereka berdua pun langsung pergi ke dunia iblis yang ada Yopi, sedangkan Kyoka sekarang berada di sana sendirian. Wajah Kyoka di sana langsung memerah kesal karena dirinya telah ditinggalkan oleh Jiwo dan juga Dewi yang tadi terlihat mesra. Namun di sana tiba-tiba Kyoka tersenyum kecil karena ia merasa sedikit tenang dengan keadaan saat ini. Dan wajah Kyoka pun di sana menjadi gorila. Di sana Kyoka berkata bahwa sekarang Dewi yang telah membawa Jiwo akan menjadi musuhnya. Cerita pun berganti ke Istana Iblis, yang dimana Istana Iblis ini sekarang sedang dihuni oleh Yopi yang merupakan Raja Iblis baru. Jiwo dan Dewi di sana langsung berteleportasi dan mereka berdua langsung datang ke tempat yang memungkinkan untuk bertemu dengan Yopi. Jiwo di sana langsung menatap tajam karena sekarang dirinya sudah ada di tempat yang dibawa oleh Dewi dan bahkan Dewi sendiri di sana langsung siaga ketika sampai di tempat tersebut. Jiwo berkata bahwa ternyata sekarang mereka telah ada di Istana Iblis, yang dimana Istana Iblis ini ada di dimensi yang berbeda dengan dunia Jiwo. Jiwo di sana memperhatikan keadaan tempat tersebut, yang dimana tempat itu terlihat suram dan menyeramkan. Dan mata Jiwo pun di sana langsung tertuju ke sebuah arah, yang dimana ketika melihat arah tersebut mata Jiwo langsung menatap dengan tajam. Ternyata arah yang dilihat oleh Jiwo adalah sebuah singgasana yang sedang diduduki oleh seseorang. Jiwo di sana bertanya apakah orang yang sedang duduk itu adalah sang pahlawan Yopi. Yopi sendiri di sana langsung menatap dengan tajam dan bahkan sebelah matanya juga menyala-nyala akibat kebencian yang ia miliki pada umat manusia. Yopi membuka mulutnya secara perlahan dan di sana ia berkata bahwa sekarang sudah tidak ada lagi sang pahlawan Yopi.
Dengan tatapan tajamnya, Yopi berkata bahwa sekarang hanya ada amarah di tubuhnya. Dan sekarang dirinya adalah salah satu dari 7 dosa besar yang dimana ia akan menghancurkan umat manusia yang kotor dan hina. Tapi saat Yopi sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba di sana ada sebuah serangan dahsyat yang mengenai dirinya. Bahkan terlihat serangan itu tembus ke langit dan menghancurkan bangunan Raja Iblis yang seharusnya tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Ternyata serangan tadi dilancarkan oleh Jiwo, dan Jiwo di sana telah berhasil menyerang Yopi menggunakan batang sakti yang ia miliki. Jiwo yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia berkata bahwa serangan tadi ternyata sangat kuat sehingga membuat Yopi tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Terlihat serangan Jiwo di sana benar-benar membingungkan karena ternyata serangan ini bisa membuat istana hancur dan bahkan langit yang ada di luar pun langsung bersih karena serangan tersebut. Jiwo dan Dewi sendiri di sana malah berdiri di tempat yang sekarang sudah luluh lantak karena kekuatan Jiwo itu. Jiwo pun di sana langsung berkata bahwa sekarang semuanya telah berakhir, dan di sana ia langsung mengajak Dewi untuk pergi kembali ke desa awal. Dewi yang mendengar hal itu malah tersenyum. Di sana ia berkata bahwa sekarang kencan yang mereka lakukan baru saja dimulai. Jiwo yang mendengar Dewi berkata seperti itu langsung menatap dengan tajam. Di sana ia bertanya apa maksud dari perkataan Dewi. Tapi tiba-tiba di sana Jiwo terkejut karena sekarang Yopi masih hidup dan dirinya sedang berjalan ke arah Jiwo dan juga Dewi. Dengan nada yang kesal di sana ia berkata bahwa Jiwo sangatlah luar biasa karena Jiwo memiliki kekuatan yang melebihi Raja Iblis sebelumnya. Jiwo yang melihat Yopi masih hidup langsung terkejut. Di sana ia bertanya apakah Yopi menghindar dari serangannya yang merupakan seorang All Star Master. Yopi yang mendengar hal itu di sana malah mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, dan di sana dirinya langsung bersiap untuk menyerang ke arah Jiwo. Dengan matanya yang menyeramkan, Yopi berkata bahwa cara menghindar tidak hanya bergantung pada angka stat yang dimiliki oleh seseorang. Yopi menyerang Jiwo menggunakan pedang iblis yang dimiliki olehnya, dan di sana ia menyerang menggunakan skill slash. Serangan Yopi di sana menyebabkan sebuah ledakan yang cukup besar, dan serangan itu juga memberikan efek buruk pada Jiwo jika terkena serangannya. Di sana Yopi menjelaskan bahwa dirinya bisa menghindar ketika merasakan gerakan yang dilakukan oleh Jiwo, dan ia memprediksi serangan dari Jiwo ketika akan mengenai dirinya. Namun ternyata tiba-tiba Jiwo ini ada di belakang jubah Yopi yang tadi baru saja menyerangnya. Yopi yang melihat hal itu langsung terkejut dan kebingungan karena bahkan di sana Jiwo malah mengejek dengan apa yang dikatakan oleh Yopi barusan. Yopi di sana langsung menggertakkan giginya, dan bahkan ia juga langsung berkeringat dingin karena dirinya tadi tidak melihat gerakan Jiwo yang pindah ke belakang dirinya. Dengan cepat di sana Yopi langsung melancarkan serangan ke arah Jiwo sekuat mungkin. Namun sayang di sana Jiwo langsung menghindar dari serangan Yopi tersebut. Yopi di sana mengayunkan pedangnya lebih jauh, namun itu semua percuma karena ternyata Jiwo bisa menghindari seluruh serangan Yopi dengan mudah. Yopi makin berkeringat dingin. Ia berpikir bahwa Jiwo ini terus-menerus menghilang ketika diserang oleh Yopi dengan sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba di sana Yopi terkejut karena sekarang Jiwo berkata bahwa dirinya sedang ada di bawah Yopi. Dan ternyata sang pahlawan ini ada di bawah kanjut Yopi, dan ia langsung memasang wajah yang sangat membagongkan. Yopi yang melihat hal itu langsung kesal, dan di sana ia langsung mencoba menyerang Jiwo dengan pedangnya. Namun sayang Jiwo langsung menghindar sambil ketawa ketiwi. Jiwo di sana tertawa secara terus-menerus karena ia merasa jika dirinya sekarang bisa mempermainkan bos yang bisa menghancurkan dunia Chrono Life itu. Jiwo tersenyum lebar. Ia berkata bahwa dirinya senang karena sekarang memiliki agility yang sangat tinggi sehingga ia bisa bergerak ke sana kemari dengan cepat, dan bahkan ia juga bisa mempermainkan Yopi. Yopi yang mendengar hal itu langsung menatap dengan kesal karena perkataan Jiwo ini menyakiti perasaannya, dan di sana Yopi pun langsung bersiap untuk mengalahkan Jiwo dengan rencananya. Sedangkan di tempat lain terlihat sekarang kehancuran sudah ada di mana-mana karena serangan yang dilakukan oleh pasukan Yopi. Salah satu pasukan iblis milik Yopi di sana berteriak kencang, dan iblis itu langsung bersiap untuk menyantap seseorang yang sekarang ada di hadapan dirinya. Terlihat orang yang akan disantap ialah Kyoka, dan Kyoka di sana langsung berteriak kencang karena dirinya takut dengan iblis tersebut. Bahkan saat ini terlihat Kyoka tidak hanya dikejar satu iblis, ia dikejar oleh banyak iblis, dan sekarang dirinya sedang berlari sambil menyumpahi Jiwo. Ia berkata bahwa Jiwo benar-benar berdebah karena telah meninggalkan dirinya sendirian. Saat Kyoka sedang berlari,
tiba-tiba kakinya tijalike. Kyoka yang melihat hal itu pun langsung terkejut karena ia tahu jika dirinya seperti itu, maka dirinya pasti akan terjatuh ketika sedang dikejar oleh para monster tersebut. Dan benar saja, di sana Kyoka pun langsung nyuksruk karena dirinya tadi melakukan kesalahan ketika sedang berlari menghindari para iblis. Kyoka di sana kesakitan karena ia terjatuh cukup kencang dan sekarang dirinya juga ketakutan karena masih dikejar-kejar oleh para monster ras iblis. Monster ras iblis yang melihat Kyoka terkapar langsung senang dan di sana ia langsung berteriak dengan kencang ketika akan menyerang Kyoka. Lengan monster ras iblis itu di sana langsung mengarah ke arah Kyoka dengan cepat dan bahkan lengan itu juga sudah bersiap untuk menghabisi Kyoka. Kyoka sendiri di sana malah terkapar karena dirinya sekarang merasa kesal dan sedih dengan keadaan yang menimpa dirinya. Kyoka pun di sana ingat kembali ketika Dewi mengajak Jiwo pergi dan hal itu membuat Kyoka kesal dengan kelakuan yang dilakukan oleh Dewi. Kyoka yang mengingat semua itu langsung menggertakkan giginya karena ia kesal ketika mengingat semua hal tentang Dewi. Kyoka pun di sana langsung bangkit karena sekarang ia merasa amarahnya bergejolak dan ia ingin melampiaskan amarahnya pada sesuatu. Kyoka ingat kembali ketika Dewi menempel pada Jiwo dengan mesra dan pada saat itu bahkan Jiwo juga malah terlihat senang. Ketika mengingat semua hal itu, kekuatan Kyoka seakan memuncak dan di sana ia langsung bersiap mengepalkan tangannya untuk menghantam para monster ras iblis. Kyoka di sana menggertakkan giginya dan bahkan ia juga cirembai ketika ia ingat kelakuan yang dilakukan oleh Dewi dan juga Jiwo. Dengan cepat di sana Kyoka langsung menghantam monster ras iblis yang tadi berniat untuk menyerang dirinya dengan kuat. Monster ras iblis sendiri di sana langsung kesakitan ketika terkena pukulan yang telah dilancarkan oleh Kyoka. Dijelaskan bahwa ras iblis ini memiliki level setidaknya lebih dari 100 dan Kyoka sendiri hanyalah level 25 yang dimana serangan Kyoka ini harusnya lemah bagi para iblis. Namun ternyata knuckle transcendent milik Kyoka bisa membantu menutupi level mereka. Dan sekarang terlihat iblis itu langsung terkapar lemas ketika terkena serangan yang diberikan oleh Kyoka barusan. Dijelaskan bahwa knuckle milik Kyoka sekarang memiliki kemampuan tersembunyi yang bisa mengalahkan siapapun. Dan ternyata kemampuan tersembunyi itu ialah bahwa atribut senjatanya akan berubah sesuai dengan kelemahan lawannya. Dan sekarang terlihat atribut yang digunakan oleh Kyoka adalah atribut Sen yang bisa mengalahkan para iblis. Kyoka sendiri di sana langsung merasa kuat karena bahkan sekarang level yang ia miliki telah meningkat ketika mengalahkan salah satu monster ras iblis. Level Kyoka di sana langsung bertambah ketika mengalahkan satu monster saja. Dan sekarang terlihat level Kyoka terus-menerus bertambah karena ia mengalahkan banyak monster ras iblis sendirian. Dan sekarang terlihat level Kyoka langsung meningkat menjadi ke-39 ketika dirinya telah mengalahkan banyak iblis sendirian. Kyoka di sana menghajar banyak iblis dengan kekuatannya sehingga ia mendapatkan banyak XP yang sangat berlimpah. Dijelaskan bahwa sekarang Kyoka mendapatkan banyak XP tidak seperti saat melawan monster biasanya. Dan bahkan terlihat saat ini Kyoka berteriak kencang. Ia berkata agar sekarang para iblis menyerang dirinya karena sekarang ia akan melepas stres dengan menghajar mereka semua. Namun tiba-tiba di sana Kyoka terkejut ketika ia melihat sesuatu yang sekarang ada di hadapan dirinya. Kyoka di sana terkejut karena sekarang para iblis ini ada banyak sehingga Kyoka tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Kyoka yang melihat hal itu di sana langsung berkeringat dingin karena ia tahu sekarang dirinya tidak bisa melakukan apapun di hadapan monster ras iblis yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Di sana Kyoka pun langsung menutup matanya karena sekarang ia akan menerima nasib yang akan menimpa dirinya. Terlihat di sana sudah ada kaki sebuah monster besar yang bersiap menimpa Kyoka. Sedangkan Kyoka di sana malah berkata bahwa dirinya nanti akan menghajar Jiwo yang telah meninggalkan dirinya. Sedangkan di dunia iblis saat ini terlihat Jiwo yang sedang bersiap dengan tongkatnya untuk melawan Yopi yang menggunakan senjata lengkap. Yopi di sana berkata bahwa Jiwo itu sangatlah kuat dan bahkan strength dan agility milik Jiwo jauh lebih kuat dibandingkan yang dimiliki oleh dirinya. Jiwo pun di sana langsung berkata bahwa dirinya adalah all stat master, jadi semua statnya sudah maksimal. Dengan muka wegahnya di sana Jiwo berkata agar sekarang Yopi menerima nasibnya saja karena Jiwo tidak ingin membuang waktu dengan bertarung melawan Yopi. Yopi yang mendengar hal itu langsung terkejut dan di sana ia berkata bahwa pertarungan miliknya dulu pun memang selalu seperti itu. Tapi berkat bantuan teman-temannya, Yopi berhasil mengalahkan kemungkinan yang sangat sulit tersebut. Yopi di sana memanggil para rekan-rekannya yang telah
menjadi tengkorak. Dan di sana ia berkata bahwa mereka semua selalu menang dalam pertarungan melawan apapun. Jiwo dan Urus yang mendengar hal itu langsung memasang wajah absurd. Di sana Jiwo berkata bahwa sekarang sepertinya Yopi akan bertarung dengan kawan-kawannya. Urus yang mendengar hal itu langsung tertawa lebar. Ia berkata bahwa ucapan dari Jiwo benar dan sekarang Yopi akan menyerang dirinya secara bersama-sama. Sambil memperhatikan Yopi, di sana Jiwo dan Urus berkata bahwa Yopi ini sekarang berlagak, padahal tindakan yang dilakukan oleh Yopi tidak gentle sama sekali. Dewi sendiri di sana malah berkata agar sekarang Jiwo yang ada di hadapannya itu berhati-hati pada Yopi dan juga partinya. Dengan senyum manisnya Dewi berkata bahwa party Yopi tidak pernah kalah sekalipun dan win rate-nya adalah 100%. Dewi sendiri di sana langsung memanggil Jiwo sehingga Jiwo yang melihatnya langsung kebingungan. Dengan wajahnya yang sangat cantik, di sana Dewi berkata agar Jiwo sekarang melakukan party bersama dengan dirinya. Dan cerita pun bersambung. Anjay, memang ambigu, mau ambigu terus ini si Dewi. Jadi untuk teman-teman mohon tahan ya. Aduh, untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meninggalkan seseorang ya guys ya. Apalagi cewek, takut nanti mereka balas dendam gitu. Tapi kok admin suka ditinggalin cewek ya? Coba komen di bawah guys, biar gak ditinggalin cewek harus gimana. Selesai 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.